Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, padahal kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul tepat di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah diberikan nikmat. Yang pertama diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Dengan adanya nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat berkumpul, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam pada kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan telah kita mendapat dari syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, menjadi malam yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Sebab pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala keputusan yang berhubungan dengan urusan manusia, baik yang berhubungan dengan kematian, rezeki, dan juga perbuatan baik maupun buruk. Semua urusan tersebut merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala hingga datangnya bulan Sya'ban di tahun berikutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tuhan ayat 3 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang berhikmah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi mengutip perkataan sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud malam yang diberkahi adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut ditetapkanlah segala urusan untuk masa 1 tahun, dan orang yang hidup
dihapus di dalam daftarnya dari orang-orang yang meninggal. Tidak hanya perihal proses penentuan takdir manusia, malam nisfu Sya'ban juga berkaitan dengan penutupan catatan amal di tahun tersebut. Segala amal yang diperbuat oleh manusia dilaporkan tanpa terkecuali, baik yang dalam periode harian, mingguan, bahkan tahunan. Laporan harian dilakukan oleh malaikat pada siang dan malam hari. Laporan amal mingguan dilakukan oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Dan adapun periode tahunan dilakukan yaitu pada malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Dan inilah yang dikutip oleh Sulaiman Al-Jamal Al-Hasiyah Al-Jamal Asyara Al-Manhaj. Di dalam sebuah hadis diceritakan ketika sahabat Usama bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah perihal puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yukfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin, uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Yang artinya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan manusia. Di antara bulan Rajab dan Ramadan, bulan itu adalah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku senang amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu malam yang dimiliki peran penting dalam keberlangsungan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala yang juga menjanjikan besarnya ampunan yang diberikannya pada malam itu. Riwayatkan oleh sahabat Abu Musa Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban, maka Dia memberi ampunan kepada semua makhluknya kecuali kepada orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Di dalam hadis lain ceritakan pada suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun bergegas mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menemukan suatu malam, yaitu suami tercintanya di area di pemakaman Baqi. Di tempat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menengadahkan wajahnya ke langit dengan mata sendu, terkadang pula meneteskan air mata. Mengetahui daripada istrinya datang, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin duna bi qalbin." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang jauh lebih banyak dari jumlah bulu domba dari kalb. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai daripada keutamaan malam nisfu Sya'ban, banyak dari masyarakat kita yang tidak terlewatkan kesempatan emas itu dengan menghidupkan melalui berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amaliyah
Ibadah yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah yaitu membaca surat Yasin 3 kali secara berjamaah, kemudian diiringi dengan pembacaan doa nisfu Sya'ban. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad pun Al-Makki telah menulis dalam kitabnya, yaitu yang berjudul Ka'an-Najah was-Surur. Di dalam kitab tersebut dipaparkan hendaknya bacaan surat Yasin pertama diniatkan agar diberikan umur panjang. Kemudian bacaan surat Yasin kedua diniati agar terhindar dari mara bahaya. Dan bacaan Yasin yang ketiga diniati agar tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Dan adapun daripada salat Sya'ban, para ulama masih berbeda pendapat. Dari Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab mengatakan bahwa salat nisfu Sya'ban tersebut termasuk bid'ah qabilah. Namun Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa ulama lain mengatakan hal tersebut justru merupakan sebuah kesunahan untuk melakukan sholat nisfu Sya'ban. Daripada terlepas sunnah atau tidak, marilah kita gunakan untuk memaksimalkan mungkin malam nisfu Sya'ban nanti, yang insya Allah malam nisfu Sya'ban jatuh tanggal 7 Maret 2023, yaitu hari Selasa malam Rabu. Insya Allah kita melaksanakan untuk membaca surah Yasin 3 kali untuk berjamaah baik di masjid maupun di mushola. Dengan di bulan Sya'ban nantilah mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan di bulan nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat tadi yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmahnya dan juga dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka ya Allah innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mitna wa bisyuhada wahsurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna jannatal anbiya alaihi wassalam. Allahumma barik lana bi sya'ban wa ballighna ramadan
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.